Semangat pagi, Pak Yusuf. Perkenalkan, saya Safa Lilanti, NIM 1121804 akan memaparkan rancangan proposal penelitian yang berjudul Produksi Xilitol dari Tandan Kosong Kelapa Sawit dengan Hidrolisis Enzimatik oleh Jamur Trichoderma viride dan variasi konsentrasi kosubstrat glukosa menggunakan metode simultan sakarifikasi dan fermentasi. Selanjutnya, berikut merupakan outline dari presentasi kali ini. Pendahuluan. Hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah peningkatan industri kelapa sawit selaras dengan data statistik yang dirilis oleh Dirjen Perkebunan pada tahun 2017. Diperkirakan lahan perkebunan kelapa sawit di Indonesia meningkat secara menjadi 12,3 juta hektar yang berdampak pada peningkatan limbah biomasa yang dihasilkan. Salah satunya adalah tandan kosong kelapa sawit. Kandungan yang cukup besar, yakni 23% dari TKKS adalah hemiselulosa yang mengandung glukosa, arabinosa, silosa, dan manosa sebagai potensial produksi xilitol. Produksi xilitol secara komersial menggunakan proses sintesis kimia membutuhkan biaya yang tinggi, sehingga bioteknologi digunakan sebagai alternatif solusi. Selain itu juga proses ini lebih ramah lingkungan. Adapun tujuan dari penelitian kali ini adalah menentukan perolehan xilitol, menentukan kadar kosubstrat optimum, dan pengaruh variasi konsentrasi kosubstrat glukosa terhadap perolehan xilitol. Dengan hipotesis, konsentrasi kosubstrat glukosa optimum dicapai pada konsentrasi 2 gram per liter, dan pengaruh konsentrasi kosubstrat glukosa menyebabkan kenaikan, lalu saat mencapai kondisi optimum akan mengalami penurunan. Selanjutnya adalah tinjauan pustaka, yaitu yang pertama dari bahannya. Tanaman kelapa sawit dibagi menjadi 2 bagian, yaitu vegetatif yang meliputi akar, batang, dan daun, sedangkan untuk generatif yang merupakan alat berkembangbiakan terdiri atas bunga dan buah. Basis satu tandan buah segar menghasilkan limbah dengan bentuk tandan buah kosong, serat, dan cangkang biji yang jumlahnya 23%, 13,5%, dan 5,5%. Selanjutnya, berikut juga merupakan komponen TKKS beserta persentasenya. Selanjutnya adalah mikroorganisme yang digunakan, yaitu yang pertama Debaromyces sansei. Ragi ini biasanya terdapat dalam kondisi haploid dan bersifat non-patogen dan mampu menghasilkan xilitol 4 kali lebih besar saat menghasilkan etanol. Xilitol dapat diproduksi melalui 2 jalur metabolisnya, yaitu melalui NADH atau melalui isomerase D-silosa. Selanjutnya ada Trichoderma viride. Selain mampu memproduksi enzim selulose, juga dapat menghasilkan enzim endo 1,4 beta silanase yang dapat mendegradasi silan dengan kondisi tumbuh optimalnya pada pH sekitar 4. Berikut merupakan penampakannya. Selanjutnya ada proses dan bahan produk. Untuk proses sendiri menggunakan SSF, yaitu proses yang mengkombinasikan antara hidrolisis selulosa secara enzimatik dengan fermentasi gula secara berkelanjutan. Adapun untuk bahan produknya ada xilitol yang merupakan gula alkohol dengan tipe pentitol berantai 5 karbon dan bersifat non-kariogenik dengan formula CHOH3 CH2OH2. Selanjutnya ada bab 3, yaitu selanjutnya adalah step of the art dari penelitian kali ini yang digunakan. Selanjutnya adalah bab 3, yaitu metodologi penelitian. Berikut merupakan diagram alir penelitian dapat dilihat pada salindia. Selanjutnya untuk prosedur penelitian, yang pertama persiapan TKKS dengan pengeringan dengan oven di suhu 105 derajat Celcius, lalu dihaluskan dan diambil ukuran dengan minimal, yaitu ukuran -80. Selanjutnya dilakukan kultivasi Trichoderma viride dan menggunakan Pedium PDA dengan Debaromyces sansei dan Medium Gaye. Selanjutnya, produksi enzim silanase menggunakan Trichoderma viride menggunakan substrat 0,63 gram TKKS selama 36 jam dengan suhu 33 derajat Celcius. Selanjutnya, TKKS yang sudah disiapkan dicampurkan dengan enzim silanase yang diperoleh dan dilakukan pada suhu 45 derajat Celcius dengan pH 4,7. Fermentasi dilakukan dengan menggunakan mikroorganisme Debaromyces sansei selama 96 jam dengan variasi konsentrasi kosubstrat glukosa 2, 4, dan 6 gram per liter. Selanjutnya, hasil analisis itu meliputi laju pertumbuhan spesifik, jumlah produk per substrat, dan jumlah produk per sel. Selanjutnya merupakan lini masa dari penelitian ini, dapat dilihat pada salindia. Selanjutnya RAB untuk list barangnya dapat dilihat pada salindia. Berikut merupakan jumlah pengeluaran, yaitu mencapai 1.108.158. Berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.